Bab 2. Marah kepada diri sendiri, marah kepada dunia. Tidak ada yang mau mengakui, bahkan pada diri sendiri, bahwa kita ini egois atau malas. Apalagi gagal atau memiliki kekurangan. Ego kemudian dilengkapi barisan perisai dan peredam yang canggih. Mekanisme pertahanan untuk menangkal kejamnya realitas. Tentu saja, bukannya lebih melindungi kita ketimbang ego itu sendiri, mekanisme pertahanan itu meningkatkan ketidakstabilan dan ketidakamanan. Semakin lebar jurang perbedaan antara kebenaran dan kemampuan kita untuk menerimanya, kesehatan emosional kita jadi semakin rapuh. Dalam reality terapi, Dr. William Glasser menulis, dalam upaya sia-sia mereka untuk memenuhi kebutuhan, tak peduli seperti apa perilaku yang mereka pilih, semua pasien punya satu kesamaan. Mereka semua menyangkal realitas dunia di sekeliling. Entah itu penyangkalan sebagian atau blokade realitas secara total seperti yang dilakukan pasien kronis di rumah sakit negara bagian. Penyangkalan sebagian atau seluruh realitas lazim ditemukan di pasien. Terapi akan berhasil jika mereka mampu berhenti menyangkal dunia dan menerima bahwa realitas itu ada. Tapi mereka harus memenuhi kebutuhan mereka di dalam kerangka realitas itu sendiri. Ego kita mewarnai dunia sehingga kita tetap tak ternoda. Namun, sebelum kita memoles realitas, terjadi benturan di ruang bawah sadar kita yang tidak terakses antara kebenaran dan kepalsuan, menciptakan fenomena psikologis berupa disonansi kognitif. Perasaan ketegangan dan stres yang tidak nyaman akibat memegang dua gagasan yang kontradiktif secara bersamaan. Itulah efek samping ketegangan antara jiwa dan ego. Ketika kita memilih untuk menerima realitas atau mengurangi disonansi dengan sejumlah mekanisme pertahanan. Contoh yang paling umum adalah penghindaran, penyangkalan, atau penghakiman. Para pecandu belanja sering menjadi contoh bagus disonansi kognitif. Meskipun memahami bahaya yang berhubungan dengan kecanduan itu, pecandu belanja bisa mengurangi ketegangan dengan menghindari masalah, misalnya membayar seluruh pengeluaran dengan satu kartu kredit dan tak fokus ke uang yang dihabiskan, menyangkal bahwa dia kecanduan dan tak bisa berhenti seolah kendaraannya bisa otomatis melaju ke mall terdekat, merasionalisasi kebiasaan berbelanja. Jika tidak menghabiskan waktu di luar rumah, dietku akan gagal. Atau yang paling sehat dan paling sulit, menerima kebenaran dan melakukan langkah-langkah untuk mendapatkan bantuan. Dre Weston dan para koleganya menemukan bahwa area berpikir rasional dalam otak boleh dikata menutup rapat ketika orang berhadapan dengan informasi yang disonan atau tak sesuai. Dan sirkuit-sirkuit emosi dalam otak akan menyala dengan gembira ketika kesesuaian muncul kembali. Seperti yang diungkapkan Weston, orang-orang memutar kaleidoskop kognitif sampai bagian-bagiannya membentuk pola yang ingin mereka lihat, dan otak membalasnya dengan mengaktifkan sirkuit yang berhubungan dengan kenikmatan. Tampaknya perasaan disonansi kognitif benar-benar dapat menyakiti otakmu. Karena itulah, ego kita menyambar segala kesempatan untuk mendamaikan konflik internal. Anekdot berikut menggambarkan prosesnya, terutama ketika konsep diri kita sedang goyah dan dipertaruhkan. Suatu hari, seorang lelaki bangun dengan merasa yakin bahwa dia adalah zombie. Saat dia berkata pada istrinya bahwa dia adalah zombie, istrinya berusaha membantah pendapat menggelikan itu. "Kamu bukan zombie." Istrinya menyangkal. "Aku zombie," si lelaki bersikeras. "Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu zombie?" Istrinya mengajukan pertanyaan retoris. "Bukankah zombie tahu bahwa dirinya itu zombie?" Balas lelaki itu. Istrinya menyadari bahwa membantah pasti sia-sia. Jadi dia menelpon ibu si lelaki dan menceritakan apa yang terjadi. Si ibu mencoba membantu. "Aku ibumu. Bukankah aku pasti tahu jika aku melahirkan zombie?" kata si ibu. "Memang, ibu tidak melahirkan zombie," lelaki itu menjelaskan. "Aku menjadi zombie lama sesudahnya." "Aku tidak membesarkan anakku menjadi zombie."
atau untuk berpikir bahwa dia adalah zombie. Ibunya memohon. Tetap saja aku ini zombie, lelaki itu berkata, tak tergerak oleh upaya sang ibu menyentuh identitas dan rasa bersalahnya. Hari itu juga, istri lelaki menelpon seorang psikiater. Resepsionis memberikan jadwal konsultasi darurat ke sang istri dan 1 jam kemudian, si lelaki sudah hadir di ruang praktek psikiater. Jadi, Anda pikir Anda adalah zombie? Psikiater bertanya. Saya tahu, saya adalah zombie, jawab lelaki itu. Nah, kalau begitu tolong beritahu saya, apakah zombie bisa berdarah? Psikiater bertanya lagi. Tentu saja tidak, lelaki itu menjawab. Zombie adalah mayat hidup, tentu tak bisa berdarah. Lelaki itu merasa agak tersinggung mendengar pertanyaan si psikiater yang terkesan meremehkan dia. Baiklah, perhatikan ini, ujar psikiater yang mengambil jarum. Psikiater meraih jari si lelaki itu dan menusuknya sedikit. Darah keluar. Lelaki itu menatap jarinya dengan sangat takjub dan tidak berkata apa-apa selama 3 atau 4 menit. Memangnya Anda tahu apa? Lelaki itu akhirnya berkata, zombie memang bisa berdarah. Topeng yang tidak mau lepas. Menyangkal realitas membutuhkan pengorbanan. Bila kelelahan dan tegang, ego kita menyunting dunia kita untuk menyingkirkan apapun yang akan menyakiti atau membuka kesalahan kita sendiri, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Karena terus mengkhawatirkan ancaman potensial terhadap citra diri, kita terus-menerus waspada. Kita bersembunyi di balik wajah yang dibentuk dengan cermat dan identitas yang kita bangun untuk melindungi diri sendiri, segera menjadi cangkang yang mengungkung diri kita. Beberapa saat kemudian, kita jatuh ke jurang mengerikan berisi potensi yang tak terwujud. Diri sejati kita melemah, dan kita merasa hampa di dalam. Kita tak lagi hidup untuk diri sendiri, kita ada hanya untuk melindungi citra kita, yaitu ego. Ini termasuk semua permainan yang kita lakukan dan topeng yang kita kenakan untuk menunjukkan apa yang kita percayai sebagai persona yang diperlukan kepada seluruh dunia. Kita bahkan mungkin tidak menyadari sebanyak apa sikap dan perilaku, bahkan nilai-nilai dan kepercayaan sendiri yang kita bentuk untuk menghindari refleksi diri. Sebagai kompensasi kebencian terhadap diri sendiri dan membangun citra yang tak menunjukkan keduanya, sebagai gantinya kita kehilangan diri sendiri, mengikuti aturan-aturan buatan orang lain untuk mendapatkan pujian mereka. Tak heran, bila kita tidak pernah merasa benar-benar puas, saat kita tak mencintai diri sendiri, kita tak bisa memberikan cinta, dan tak bisa merasakan dicintai. Bahkan bila pasokan kasih sayang dan pujian berlimpah, kita mengalami realitas yang berbeda. Aliran cinta tercemar yang tanpa akhir, ujung-ujungnya kita merasakan hampa dan marah di dalam diri. Bayangkan menuangkan air ke dalam cangkir tak berdasar. Selagi kita menuangkan air, cangkir itu terasa dan terlihat penuh. Selama cangkir terus diisi, kita merasa puas. Namun, tepat saat seseorang berhenti mengisinya, dengan perhatian yang tak terbagi, rasa hormat dan pemujaan, cangkir itu kosong dengan cepat, dan kita tetap sehaus sebelumnya. Cangkir yang retak tak akan pernah penuh, dan dahaga kita tak akan pernah terpuaskan. Sebanyak apapun yang kita terima. Raja Salomo, salah satu orang paling bijaksana, pernah berkata, kekurangan di dalam diri tidak akan pernah bisa dipuaskan dengan sesuatu dari luar. Orang-orang yang mencari harga diri dari sumber di luar tidak akan pernah bisa benar-benar puas. Mereka adalah contoh sempurna lubang tak berdasar itu. Kita punya kecenderungan bawaan untuk mencintai diri sendiri, tapi bila tidak dapat menjaga diri melalui pilihan-pilihan yang baik, sehingga bila menghormati diri sendiri, kita berpaling ke dunia untuk memberi makan diri kita. Kita melakukan usaha keras tapi sia-sia untuk mengubah cinta dan rasa hormat mereka menjadi perasaan bahwa diri kita berharga. Citra diri kita yang terus berubah menjadi cerminan langsung dunia di sekeliling kita. Perasaan kita jadi liar dan rentan, terpengaruh setiap lirikan dan komentar yang datang. Dengan keliru kita percaya bahwa jika mereka peduli aku, maka mungkin aku ini berharga, dan mungkin aku bisa mencintai diriku. Namun, kepercayaan itu tidak mempan, dan menjadi akar kegagalan banyak hubungan. Bila kita tak menghargai diri sendiri, kita menjauhkan orang-orang yang sangat kita inginkan dalam kehidupan kita,
karena kita tak bisa memahami mengapa ada yang bisa mencintai seseorang yang tak pantas dicintai seperti diri kita. Dan kasih sayang atau kebaikan apapun yang berusaha keras menembus diri kita jadi sulit kita terima. Beberapa tindakan bersahabat itu tidak membuat kita nyaman, malah membingungkan, dan perintah ego jelas, tolak orang lain sebelum mereka berkesempatan menolak kita. Yang memperburuk keadaan, semakin rendah kendali diri kita, semakin kita berusaha memanipulasi peristiwa-peristiwa dan orang-orang di sekeliling kita. Terutama yang paling dekat dengan kita, entah secara terang-terangan atau secara pasif-agresif. Kita merasa bahwa kendali diri mendorong rasa hormat terhadap diri sendiri. Jadi ketika tak dapat mengendalikan diri, kita harus seolah mengendalikan seseorang, sesuatu, apapun, untuk merasa berkuasa. Dengan demikian, harga diri yang rendah bisa memicu hasrat bawah sadar yang kuat untuk merebut kekuasaan, melanggar batas, dan memperlakukan orang-orang yang peduli kita dengan tak baik. Bila kita tak menyukai diri sendiri, kita tidak dapat menahan amarah kepada diri sendiri, kemudian kita melampiaskannya ke dunia, di sekeliling kita, dan orang-orang yang paling menyayangi kita.